selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua masih sehat-sehat kan? Puji Tuhan kalau semua sehat-sehat. Nah, kali ini kita akan kembali lagi dalam IMPA GPB Cinere kelas AK dan kelas AT. Minggu 26 April 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Engkau beri kepada kami. Sehingga hari ini kami dapat memulai IMPA kami dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mau memberkati dari tiap-tiap kami, agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena yang sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah,
beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Oke adik-adik. Nah, setelah tadi baca Alkitab, kakak sekarang mau bertanya. Adakah yang tahu siapakah foto atau gambar yang kakak munculkan ini? Siapakah dia? Ada yang tahu? Oke adik-adik. Gambar ini atau orang ini bernama Yehezkiel, atau yang berarti Allah menguatkan. Nah, Yehezkiel ini pekerjaannya apa sih Kak? Yehezkiel ini adalah seorang imam pada waktu itu di bait suci, dan setelah dia menjadi imam, dia pun diangkat oleh Tuhan Allah menjadi seorang nabi. Setelah Yehezkiel diangkat oleh Tuhan Allah menjadi nabi, Yehezkiel pun mempunyai tugas dari Tuhan Allah. Kira-kira apa tugas yang diberikan Tuhan Allah kepada Nabi Yehezkiel? Tugasnya adalah membawa pesan. Membawa pesan kepada bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel merasa sangat tidak nyaman adik-adik. Karena apa? Karena mereka telah lama berada di dalam pembuangan di Babel. Dan mereka pun di sana tidak bebas, tidak bisa melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Ya adik-adik, karena hal tersebut yang membuat bangsa Israel tidak nyaman di dalam pembuangan, Tuhan Allah pun memberikan tugas kepada Nabi Yehezkiel agar Nabi Yehezkiel dapat memberikan pesan yang Tuhan Allah sudah berikan kepadanya. Apakah pesan itu? Pesannya adalah bangsa Israel akan dibebaskan dari pembuangan oleh Allah. Ya adik-adik, pasti kita semua pun pada saat ini merasakan hal yang sama seperti bangsa Israel pada waktu itu di pembuangan. Merasakan ketidakbebasan karena kita harus di rumah aja. Mau belajar, bermain, semuanya dilakukan di rumah. Sampai kita beribadah pun di rumah ya adik-adik. Nah, kenapa hal tersebut kita harus lakukan? Kita melakukan hal tersebut karena kalau kita di rumah saja, itu adalah wujud kontribusi atau keikutsertaan kita bersama-sama untuk melawan corona adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan pun meminta adik-adik untuk selalu meminta pertolongan kepada Tuhan jika adik-adik dalam masalah, jika adik-adik dalam kesulitan, jika adik-adik merasa sedih, adik-adik minta pertolongan kepada Tuhan dengan cara berdoa. Nah adik-adik, di akhir cerita ini kakak mau mengingatkan kembali bahwa jika kita meminta tolong kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan selalu diberkati oleh-Nya. Jangan lupa ya adik-adik, selalu berdoa. Karena cerita kita sudah selesai, kita masuk ke dalam aktivitas. Aktivitasnya adalah adik-adik perlu siapkan beberapa bahan-bahan atau alat-alat yang akan digunakan untuk membuat aktivitas ini. Yang pertama
adik-adik bisa siapkan kertas atau kalender bekas atau karton atau HVS, adik-adik bisa gunakan itu. Lalu adik-adik bisa pakai alat tulis adik-adik seperti pensil atau pulpen atau spidol. Dan sertakan juga gunting. Setelah itu, adik-adik buat pola seperti tas. Setelah membuat pola seperti tas yang ada di gambar ini, adik-adik gunting mengikuti pola yang sudah adik-adik gambar. Setelah sudah membuat pola tersebut, adik-adik bisa menggambarkan di dalamnya seperti di gambar ini, dan adik-adik ditambahkan di sisi lainnya satu ayat Alkitab dari Ulangan 30 ayat 3, yaitu maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Nah, adik-adik, setelah ayat tersebut ditulis dan sudah selesai semuanya, adik-adik bisa memfoto aktivitas adik-adik dengan adik-adik dan bisa diposting di IG adik-adik, atau adik-adik minta tolong mama papa untuk kirimkan ke grup WhatsApp. Dan kalau misalkan adik-adik yang mau mempostingnya sendiri, adik-adik jangan lupa mention ya ke IG-nya Pelkat PA. IG-nya itu di @pelkatpa_Cinere. Jangan lupa ya adik-adik, ditunggu aktivitasnya. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa Melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah dan bernyanyi dalam IMPA bersama-sama secara online. Kiranya firman-Mu hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati sepanjang 1 minggu ini dalam setiap aktivitas kami di rumah. Dan juga lindungi kami dan semua orang dan berikan kami selalu kesehatan. Kami juga mau mendoakan untuk orang-orang yang terbaring sakit karena virus COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memulihkan mereka. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Adik-adik, terima kasih karena sudah beribadah bersama. Sampai bertemu minggu depan. Dadah!